Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Lintas Fakta, program berita yang menyajikan informasi terkini, faktual, dan terpercaya. Bersama saya Sri Wulandari, hari ini kita akan membahas tentang sudut pandang mahasiswa Universitas Pertamina tentang Indonesia bergabung dalam BRICS untuk menciptakan jaringan bisnis diplomatik dan internasional. Indonesia kini telah resmi diterima sebagai anggota baru BRICS yang merupakan singkatan dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Organisasi ini dikenal dengan kekuatan utama dalam ekonomi dunia yang menciptakan peluang perdagangan dan investasi yang sangat baik. Bagaimana generasi muda menanggapi tentang bergabungnya Indonesia ke BRICS? Berikut laporannya. Saat ini, saya berada di Universitas Pertamina, di mana mahasiswa ekonomi dan hubungan internasional berbagi pandangan mereka terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Mereka menganggap ini sebagai kesempatan besar untuk memperkuat diplomasi dan mendorong kesempatan ekonomi negara. Menurut Anda, bagaimana keanggotaan Indonesia di BRICS dapat menciptakan peluang baru dalam perdagangan global? Baik, ini tentunya kesempatan bagi Indonesia ya untuk bisa terus eksis di kancah perdagangan internasional. Apalagi di BRICS sendiri kita tentunya menghilangkan yang namanya ketergantungan terhadap dolar atau de-dolarisasi. Tentunya karena kita sebagai negara Asia dan juga negara-negara Asia belakangan ini ya, terutama Cina, terus mungkin Jepang, negara-negara maju di Asia, tentunya kita banyak melakukan kerjasama di bidang investasi ataupun infrastruktur. Tentu ini merupakan peluang besar juga bagi Indonesia bisa terbantu di perdagangan internasional. Baik, sektor ekonomi apa yang berpotensi paling diuntungkan melalui kerjasama dengan negara anggota BRICS? Ya, tentunya komunitas perdagangan Indonesia yang diekspor di negara-negara Asia ini tentunya memberikan nilai tambah ya, nilai tambah juga keuntungan tersendiri gitu. Dimana kita tidak mengikuti lagi yang namanya mata uang dolar gitu, sehingga kita bisa meningkatkan value terhadap mata uang kita. Dan juga tentunya sektor-sektor lain seperti misalnya yang saya sebutkan tadi, infrastruktur yang seperti saat ini kita lihat ada pembangunan misal kereta cepat Indonesia-Cina, kemudian ada investor oleh Jepang dari MRT Jakarta. Itu merupakan salah satu contoh bagaimana kita Indonesia dan juga negara-negara yang di Asia anggota BRICS itu bisa melakukan kerjasama tanpa terpengaruh atau tanpa mengikuti yang namanya mata uang dolar. Tantangan apa yang perlu diatasi Indonesia agar mampu bersaing dengan negara anggota lainnya? Oke, baik, tantangan tentunya dari sudut pandang Indonesia sendiri, tentunya kita harus menyiapkan infrastruktur, di mana infrastruktur ini menjadi pendukung kita memasarkan produk-produk kita di internasional, di dunia internasional. Yang kedua, tentunya kita harus menyiapkan yang namanya sumber daya manusia juga tentunya. Jadi tidak hanya infrastruktur tapi juga sumber daya manusia ini penting untuk bisa menjadi pilar juga di mana kita bisa mempromosikan perdagangan kita di internasional gitu. Terus juga kita harus memperkuat juga hubungan-hubungan diplomasi kita di negara-negara yang tentunya yang bergabung ke dalam BRICS ya, tentunya bagaimana karena negara-negara ini menjadi pasar komunitas kita di internasional. Terus juga selain kita memasarkan, tentunya kita juga bagaimana tidak hanya mengekspor barang mentah, tapi juga kita harus mengekspor yang namanya barang jadi. Tentunya ini menjadi nilai tambah juga bagi produk-produk Indonesia di internasional, seperti itu.
Keputusan ini juga menarik perhatian mahasiswa hubungan internasional yang melihat peluang besar dalam sektor diplomasi dan kolaborasi multilateral. Mahasiswa hubungan internasional di Universitas Pertamina memandang keanggotaan BRICS ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Mereka percaya bahwa forum ini dapat menciptakan peluang untuk hubungan bilateral yang lebih baik dan kolaborasi multilateral yang saling menguntungkan. Kalau menurut saya sendiri, pengaruh anggota Indonesia di BRICS terhadap posisi diplomasi global kita itu tentu akan membuat dua pengaruh yang saling berlawanan, baik itu pengaruh positif dan negatif. Kalau dilihat dari perspektif realis, mungkin keanggotaan Indonesia di BRICS ini akan mengakibatkan dua hal, yaitu membuat Indonesia dapat memperkuat pengaruh diplomatik internasionalnya, di mana dengan bergabungnya Indonesia ke negara-negara anggota BRICS itu akan membuat Indonesia bisa memperluas aksesnya untuk bisa masuk ke forum internasional dan bisa berpartisipasi aktif untuk membahas isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan internasional, pengembangan berkelanjutan dan sebagainya. Selain itu juga Indonesia dapat menjaga dan melindungi kepentingan nasionalnya, di mana dengan adanya bantuan dan dukungan dari negara-negara besar yang tergabung ke dalam BRICS. Lalu kalau dari perspektif liberalis, kerjasama ataupun keanggotaan Indonesia dalam BRICS ini akan membuat Indonesia dapat meningkatkan ekonomi dan perdagangan, seperti Indonesia memiliki atau bisa membuka akses baru, peluang pasar baru untuk produk lokal dan UMKM untuk diekspor ke negara-negara anggota BRICS, dan kemudian membuka investasi asing untuk bisa masuk ke Indonesia. Selain itu juga Indonesia dapat memperkuat kerjasama internasional dan bisa ikut terlibat dalam proyek-proyek bersama dengan negara-negara anggota BRICS yang nanti pada akhirnya itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan terakhir, kalau dari teori dependensi sendiri itu mengurangi ketergantungan dengan negara-negara barat. Jadi nanti dengan bergabungnya Indonesia dengan anggota-anggota BRICS ini itu akan mengurangi ketergantungan Indonesia dengan negara-negara barat. Lalu pertanyaan kedua, cara Indonesia memaksimalkan kerjasama di BRICS untuk memperkuat hubungan internasional baik secara bilateral maupun multilateral itu saya rasa pertama itu tentang komunikasi, di mana karena dalam suatu hubungan atau mempererat hubungan tentu komunikasi itu hal yang sangat signifikan atau krusial untuk bisa membuat hubungan itu bisa langgeng, erat dan semakin baik lagi. Jadi Indonesia mungkin perlu membuat sebuah dialog rutin, mengadakan pertemuan baik itu bilateral atau multilateral untuk membahas isu-isu strategis bersama. Nah, lalu selanjutnya nanti Indonesia harus ikut berpartisipasi aktif dengan cara apa? Dengan cara mempelopori atau mengusulkan inisiatif bersama. Jadi istilahnya nggak hanya ikut-ikutan dengan negara anggota BRICS, namun Indonesia juga harus bisa membuat brand tertentu bagaimana Indonesia itu bisa punya pengaruh setelah bergabung ke dalam kerjasama BRICS tersebut. Dan kemudian melakukan kolaborasi dengan negara-negara anggota BRICS, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Misalnya seperti transfer teknologi, pertukaran pelajar, supaya setiap negara anggota itu bisa saling meningkatkan pemahaman akan kebudayaan dan juga transfer pengetahuan antar satu sama lain. Kemudian ketiga, yaitu langkah strategis apa yang perlu diambil oleh pemerintah agar kepentingan nasional tetap terjaga dalam aliansi ini. Kalau menurut realis, mungkin Indonesia harus tetap memprioritaskan keamanan nasional, karena realis itu melihat bahwa setiap negara itu melakukan satu hal, even bekerja sama itu untuk kepentingan atau nasional interest sendiri. Jadi Indonesia harus tetap konsisten dan fokus, tidak keluar jalur dalam membuat kebijakan luar negeri itu ya untuk mengamankan kepentingan nasional kita, mengamankan keamanan nasional kita, dengan mempertimbangkan setiap risiko, ancaman dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Kemudian Indonesia juga harus memanfaatkan atau menggunakan kekuatan diplomatiknya itu untuk memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi dan kerjasama di kerjasama BRICS. Dan kalau dari perspektif liberalis itu mungkin lebih tentang kerjasama, perdamaian, saling menguntungkan. Maka dari itu Indonesia dapat memperkuat kerjasama ekonomi antar negara anggota BRICS
yang saling menguntungkan tentunya, supaya Indonesia juga bisa mendapatkan mendapatkan hasil, bisa mencapai national interest-nya dari kerjasama ekonomi terhadap negara-negara anggota BRICS tersebut. Kemudian menggunakan lembaga BRICS ini mungkin untuk membuat suatu framework atau kerangka kerja yang bisa menciptakan suatu mekanisme penyelesaian konflik bersama, karena liberalis juga melihat bagaimana negara-negara bisa saling berdamai, saling menciptakan perdamaian, yaitu perdamaian antar satu sama lain ataupun perdamaian global. Saya Mahdika Zane Setiono melapor dari Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, kembali ke studio. Pemirsa, dapat dilihat bagaimana mahasiswa Universitas Pertamina mewakili kegembiraan dan aspirasi generasi muda untuk langkah Indonesia yang signifikan di kancah internasional. Menjadi anggota BRICS berkontribusi untuk meningkatkan diplomasi selain menciptakan prospek ekonomi. Demikian laporan kami pagi ini. Tetap bersama kami di Lintas Fakta untuk informasi terkini lainnya. Saya Sri Wulandari, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.